Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah sebuah buku yang berjudul Ritual Kematian Islam Jawa, Pengaruh Tradisi Lokal Indonesia dalam Ritual Kematian Islam. Ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Solihin. Buku yang saya miliki ini diterbitkan oleh penerbit Narasi Yogyakarta dan didistribusikan tunggal oleh PT Buku Seru. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama tahun 2010. Dan ini isi buku ini ya. Saya akan membacakan buku ini yakni pada halaman 217 ya. Yakni pada judul Asal Mula Peringatan 7 Hari dan 40 Hari dari Kematian. Sudah menjadi tradisi kaum muslim Jawa khususnya dan sebagai efek transmigrasi, maka budaya 7 hari dan 40 hari menyebar ke berbagai wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa wilayah lain. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, maka banyak tetangga dekat dan jauh yang bersilaturahmi. Dalam silaturahmi tersebut, sering saudara atau tetangga yang jauh menginap, bahkan sampai 7 hari. Di sela-sela selama 7 hari tersebut diadakan acara zikir, tahlil, dan juga sedekah atau sodako yang pahalanya diperuntukkan bagi si mayat selama 7 malam penuh, sambil yang agak dikhususkan terutama pada malam ketiga dan ketujuh dari kematian. Kemudian pada malam ke-40, ke-100 dan ke-1000 mereka kembali berkumpul untuk menyelenggarakan lagi acara kiriman dalam bentuk berkirim doa dan pahala, bacaan serta sodakohan bagi si mati. Sebenarnya persoalan makan atau tidak dalam hal ini tidak menjadi masalah. Sayangnya sebagian orang awam, bahkan kadang kurang mampu, malah memandang sajian makanan sebagai keharusan. Padahal substansi kiriman adalah membaca Al-Quran, doa, dan memohonkan ampunan bagi si mati. Peringatan yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu tersebut, yang kemudian dalam masyarakat muslim Jawa disebut sebagai Nelung Dina, dalam kurung peringatan yang dilaksanakan pada hari atau malam ketiga dari kematian. Mitung Dina, hari atau malam ketujuh. Matang puluh, hari atau malam ke-40. Nyatus, hari atau malam ke-100. Dan nyewu, hari atau malam ke-1000. Bukanlah asli tradisi masyarakat Jawa. Tradisi peringatan kematian tersebut berasal dari tradisi sosio-religi Muslim Champa atau Muslim yang mendiami kawasan Vietnam Selatan sampai mengalami pengusiran sekitar tahun 1446 dan 1471 Masehi. Sementara tradisi Muslim Champa tersebut diwarisi dari kultur kaum Muslim kawasan Turkistan, Persia, Bukhara, dan Samarkand, yang dari 3 kawasan itulah Islam berkembang di kawasan Indochina, termasuk Champa sejak abad ke-10 Masehi. Perancis 1981,
halaman 247. Tradisi yang paling banyak mempengaruhi orang Campa adalah tradisi Persia, sehingga wajar jika ada tradisi haul, perayaan hari Asyura, Maulid Nabi, Nisfi Sa'ban, Rebo Wekasan, larangan hajat di bulan Muharram, madah Nabi dan Ahlul Bait, dan sebagainya. KS Fatimi 1163, Frances 1981. Setelah bangsa Campa diusir oleh Lenahan Ton dan Tahton, mereka banyak yang mengungsi ke Indonesia dan menyebarkan Islam dengan budaya sosio-religiusnya untuk masyarakat Indonesia. Salah satu tokoh yang menyebarkan tradisi Muslim Campa tersebut adalah Sunan Ampel, yang diteruskan oleh para muridnya seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan sebagainya. Sedangkan bagi masyarakat Jawa asli, tradisi peringatan kematian hampir tidak ada, kecuali yang disebut dengan upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut Sraddha, yakni upacara meruat arwah orang meninggal yang dilakukan pada tahun Jawa ke-12 sekitar 11,5 tahun Masehi dari kematian. Dalam naskah-naskah Jawa, upacara tersebut hanya disebutkan dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk atau Nagara Kretagama Pupuh 2/1 dan Pupuh 63-67. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Badra tahun Jawa 1284 atau 1362 Masehi. Selain itu, masyarakat Jawa tidak mengenal peringatan kematian yang lain sampai datangnya tradisi Islam dari Campa yang dipengaruhi oleh tradisi Persia dan Samarkand di atas. Adapun model peringatan yang dilaksanakan dengan model kendurian atau kondangan, yakni masyarakat yang diundang untuk berdoa duduk melingkar di akhir acara, di tengah-tengah majelis disediakan nasi tumpeng dan perlengkapannya berdoa lalu makan bersama, adalah berasal dari bahasa Parsi Ken Uri yang artinya pesta makan setelah mendoakan atau memperingati wafatnya Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah Muhammad SAW. Tradisi kenduren tersebut digunakan oleh Sunan Ampel untuk menggantikan tradisi Jawa kuno asli, yakni salah satu upacara yoga tantra dalam bentuk upacara pancamakara atau malima yang meliputi mamsa daging, masa ikan, madya minuman keras, maituna bersetubuh, dan magra bersemedi. Mereka melakukan upacara malima membentuk lingkaran yang terdiri dari lelaki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Di tengah lingkaran tersedia makanan, lauk pauk terutama daging dan ikan, serta minuman keras. Setelah makan kenyang dan minum sampai mabuk, para peserta upacara bersetubuh ramai-ramai. Setelah semua nafsu perut dan nafsu syahwat terlampiaskan, mereka kemudian melakukan semadi atau mugra. Mereka meyakini bahwa selama upacara Cakrama 5 dilakukan, maka lingkaran yang dibaktikan itu merupakan tanah suci, karena indra dan semua yang langgeng hadir pada tempat itu. Moen 1924 halaman 11-12. Lingkaran-lingkaran untuk upacara itu disebut ksetra, yakni tempat upacara
dengan korban manusia yang di kalangan masyarakat Jawa dahulu dikenal sebagai upacara mistis meminta wadal atau tumbal atau korban. Tradisi Jawa itu kemudian pelan-pelan oleh Sunan Ampel diganti dengan tradisi kenduren, di mana upacara ritualnya terdiri dari kaum lelaki berpakaian agamis, mengepung tumpeng dan ingkung, disertai dengan minuman teh manis. Air dimasak dengan daun teh lalu dikasih legen, bahan olahan dari air nira atau aren, sebagai bahan pembuat gula Jawa. Setelah upacara selesai lalu minum teh manis dan makan bersama. Selebihnya dibawa pulang sebagai berkat, dalam kurung nasi barokah, karena sudah mengalami penyucian melalui doa dan sudah dimintakan berkah dari Allah. Tetapi selain merupakan tradisi dari Parsi, kendurian juga merupakan hal yang sudah biasa dilaksanakan pada zaman Rasulullah. Terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, hadis dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW memperhatikan kesan atau aura kuning, yakni malu-malu senang pada wajah Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah bertanya, kesan apakah ini? Abdurrahman bin Auf menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sudah beristri dengan mas kawin 1 timbangan nawah dari emas, atau sebanyak 5 dirham emas. Maka Rasulullah mendoakan, Allah memberkahi kamu. Lanjutnya, buatlah kenduri walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari, Al-Bayan nomor 825. Kata walimah secara umum dapat dimaknai sebagai pesta. Orang Malaysia dan Persia memberikan makna kenduri, sebab intinya adalah mengundang orang untuk diminta keberkahan doanya, lalu disuguhi makan dan minum yang halal sebagai wujud tanda syukur. Dalam tradisi masyarakat Muslim Asia Tenggara, diperluas selain sebagai rasa syukur, maka juga makanan dan minuman yang disediakan dimaksudkan sebagai sedekah, yang kadang pahala sedekahnya dihadiahkan kepada arwah yang sudah meninggal dari keluarganya. Semoga bermanfaat.